pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Kakak, Sehat, Bu. Bu. Sehat dan tetap semangat ya belajarnya ya. Iya, Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan mencoba untuk memimpin doa hari ini? Lina, silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Lina yang sudah memimpin doa hari ini. Sebagai presensi kita hari ini, pembelajaran daring, Ibu Maria akan mengambil foto kalian ya. Silakan diaktifkan semua kameranya. Lalu tersenyum 3 detik di depan kamera, kemudian jarinya membentuk love. Terima kasih anak-anak, walaupun di dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, pembelajaran tetap dilakukan secara daring, tetap semangat ya. Dan Ibu berharap kita semua bisa menebarkan senyuman dan cinta, tetap semangat belajar tentunya. Nah, Ibu akan memberikan kata-kata motivasi pagi hari ini dari Mario Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Anak-anak, apakah masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas materi tentang apa? Ingat, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan. Tentang teks eksplanasi, Bu. Iya, tepat sekali jawabannya tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi menceritakan proses terjadinya fenomena. Nah, hari ini kita akan membahas langkah-langkah, kiat, tips, atau petunjuk cara melakukan sesuatu. Langkah-langkah sebelum terjadinya nasi goreng itu biasanya disebut dengan apa? Proses, Bu. Proses. Atau bisa disebut dengan prosedur. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membagikan LKPD dan bahan ajarnya. Tentunya kita semua sudah mengunduh bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Nah, kompetensi dasar hari ini adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Lalu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini melalui model pembelajaran problem-based learning, kita semua mampu untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Lalu, pada hari ini juga Ibu akan melakukan penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Lalu, untuk KKM, kriteria ketuntasan minimal, itu sudah ditetapkan yakni dengan nilai 75. Ibu akan menampilkan cakupan materi. Ya, silakan disimak juga di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada materi teks prosedur, membahas tentang pengertian, struktur teks, dan kaidah kebahasaan. Nah, saat ini Ibu akan menayangkan video. Ya, silahkan dicermati dan disimak dengan baik, karena Ibu hanya menayangkan satu kali ya. Silahkan disimak. Sudah terdengar ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Iya, Ibu akan bertanya, informasi apa yang kalian dapatkan dari tayangan video yang tadi dicermati dan disimak? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, Lesmini, silakan. Ya, Bu. Tadi video tadi menayangkan manfaat dari memakai masker yang baik, Bu. Iya, bagus. Tepat sekali jawabannya. Coba apakah ada yang lain? Iya, Nurmala, silahkan. Itu tadi videonya menayangkan langkah-langkah bagaimana menggunakan masker yang baik dan benar, Bu. Iya, tepat sekali jawaban anak-anak kelas 11 sudah cukup baik, sudah bisa menyimak dengan baik tayangan video yang Ibu tayangkan tadi. Lalu, nah materi kita tadi terkait dengan struktur dan kebahasaan. Apakah sudah ada yang mempelajari bahan ajar yang sudah saya sampaikan pada saat pertemuan yang lalu? Apakah ada yang bisa menyampaikan struktur teks prosedurnya? Silahkan. Ya, Nurmala, silahkan.
langkah teks prosedur itu Bu ya, ada pertama itu ada tujuan umum. Ya. Itu ada langkah-langkah proses kayaknya ya Bu. Kemudian Iya. ada alat dan bahan dulu Ibu, alat dan bahan. Iya Ibu. Kemudian Ya. ada langkah-langkah, yang ketiganya, Betul. yang keempatnya itu ada penutup ya Bu. Betul, betul sekali. Terima kasih Nurmala sudah memberikan jawaban, berarti sudah paham ya. Lalu, siapa yang akan mencoba menyampaikan kaidah kebahasaan teks prosedurnya? Silahkan. Saya Siapa Bu, yang saya coba Bu. Baik, Plus Mimi, Saya coba Bu. silahkan. Ya, ini Bu, untuk kaidah unsur kaidah kebahasaan pada teks prosedur itu yang pertama ada kalimat deklaratif Bu. Terus yang kedua Ya, ada betul. kalimat imperatif, terus menggunakan kata konjungsi, dan yang terakhir menggunakan kata petunjuk waktu Bu. Iya, tepat sekali apa yang sudah disampaikan oleh Lesmini bahwa di dalam teks prosedur itu terdapat struktur dan kebahasaannya. Lalu saat ini Ibu akan membagikan kelompok diskusi ya. Sudah Bu. Iya, di pembelajaran hari ini Ibu akan membagi kelompok menjadi 2, yaitu kelompok disiplin dengan anggota kelompoknya Nurmala, Putri, dan Mariati. Lalu kelompok tanggung jawab ada Lina, Lesmini, dan Muriati. Sebelum melakukan diskusi, Ibu akan langkah-langkahnya, tahapan-tahapan dalam diskusi yang nanti akan kalian lakukan bersama kelompok. Yang pertama, silakan cek forum pada Google Classroom, akan ada penugasan bahasa Indonesia dari saya. Lalu yang kedua, ketika kalian akan berdiskusi, silakan menuliskan komentar di kolom forum atau melalui WhatsApp group. Yang ketiga, isi LKPD. Silakan menuliskan hasil diskusi kelompok pada LKPD yang sudah disediakan. Yang keempat, jangan lupa untuk mengunggah LKPD pada Google Classroom. Yang akan mengunggah ketua kelompoknya saja ya. Lalu yang kelima, presentasi. Setelah mengunggah hasil dari diskusinya, silakan masing-masing kelompok atau perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Silahkan anak-anak diskusikan LKPD yang sudah ada, kemudian kelompok silahkan nanti jangan lupa untuk mengunggah LKPD sesuai dengan waktu yang sudah disepakati di Google Classroom ya. Lalu sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Jelas Cukup. Bu, tidak Baik, ada. kalau sudah jelas, kalau sudah cukup, sekarang langsung saja kalian masuk ke Google Classroom. Ibu tunggu kalian di forum diskusi di Google Classroom. Bertemu lagi. Bagaimana tadi saat mengerjakan LKPD-nya? Apakah ada kendala? Enggak, Bu. Iya, Bu. tadi Ibu juga sudah melihat hasil diskusi, proses diskusi kelompok sudah sangat aktif sekali, sudah bisa berkomunikasi di dalam kelompoknya. Terima kasih ya. Anak-anak, Ya Bu. setelah tadi berdiskusi di depan laptop atau di depan handphone gawai kalian, biar lebih fokus lagi, kita rileks sebentar ya. Kita akan ada gerakan, sedikit gerakan dari Ibu. Untuk kata semangat itu ada berapa suku kata anak-anak? Ada berapa suku kata? Tiga. Oh, ada 3 ya Bu. Salah saya Bu. Nah, ketika gerakan saya satu seperti ini, maka se. Yang kedua, ma. Yang ketiga, ngat. Se. Ma. Ngat. 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 Ma. Se. Ngat. Kita beri tepuk tangan kita semua supaya lebih fokus dan lebih semangat belajar hari ini ya. Nah, sekarang kita mulai ke presentasi hasil kelompok disiplin
yang ingin mencoba untuk mempresentasikan hasilnya bisa juga di-share screen agar teman-teman juga melihat hasilnya. Kelompok disiplin ada Nurmala, Putri, dan Mariati. Silahkan perwakilan kelompoknya juga bisa atau ketua kelompoknya bisa untuk mempresentasikan. Siapa yang Silakan. baca, Bu? Saya ya, Bu? Ya, silakan Nurmala. Kelompok disiplin ini hasil kelompok. Hasil kelompok disiplin. Ini Bu ya, ada teks prosedur dengan judul membuat boneka imut dari botol bekas. Kemudian itu judul ya Bu, ada pernyataan umum atau Ya. tujuan, ada langkah-langkah dan ada penegasan kembali atau penutup ya Bu. Ya, baik. Kemudian ada kebahasaannya Bu, kaidah kebahasaannya. Yang pertama ada kalimat imperatif, ada potong, ada gunakan, ada gabungkan, dan ada catlah. Oh ya, itu kalimat deklaratif ya Bu, yang saya bacakan. Ya. Contoh kedua, berikan pula dengan hiasan warna pada atas botol. Ya, kemudian ada konjungsi Bu, temporal ataupun syarat. Ya. Ada setelah dan ada jika. Itu Bu hasil dari kelompok kami. Iya, untuk hasil kelompok disiplin sudah baik, sudah hebat, sudah sangat betul ya bahwa di dalam strukturnya sudah disampaikan, kemudian kebahasaannya juga sudah disampaikan. Lalu sekarang untuk kelompok tanggung jawab, silakan mencoba untuk menanggapi dari kelompok disiplin. Perwakilan kelompok bisa, silakan. Alina, silakan. Ya, jadi menurut saya teks prosedur tadi itu sangat bermanfaat Bu ya untuk kita di era pandemi seperti ini Bu ya. Ya, betul. Kita memanfaatkan barang bekas ya, Lina ya. Iya. Iya, untuk menjadi barang yang bisa dimanfaatkan. Baik, terima kasih Lina yang sudah menyampaikan tanggapannya. Lalu untuk kelompok tanggung jawab, silakan perwakilan kelompoknya atau ketua kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, saya Bu ya, saya baca Bu Baik. ya. Lina, silakan. Menurut kelompok 2 sudah kami diskusi dan sudah kami kirimkan. Ini jawabannya Bu. Yang pertama, analisis struktur teks berjudul cara penggunaan masker yang benar dan mencegah penularan virus corona. Kemudian paragraf 1-2 itu pernyataan umum atau tujuannya. Kemudian paragraf ketiga itu langkah-langkah dan paragraf keempat adalah penegasan kembali. Kemudian analisis kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kalimat imperatif. Itu ditemukan dalam teks bersihkan, kemudian kata tutuplah, jangan menyentuh. Kemudian yang kedua kalimat deklaratif. Dalam teks ditemukan kalimat pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Dan yang ketiga, kaidah yang ketiga adalah konjungsi temporal atau syarat. Dalam teksnya ditemukan sebelum dan apabila, setelah, dan kemudian. Itu Bu dari kelompok kami Bu. Ya, terima kasih Lina. Terima kasih kelompok tanggung jawab yang sudah berdiskusi dengan baik, dengan sangat baik. Lalu untuk kelompok disiplin, silakan menanggapi presentasi dari kelompok tanggung jawab. Silakan perwakilannya. Saya ya Bu. Ya, baik. Putri, silakan. Iya Bu, sudah bagus sekali Bu jawaban dari kelompok tanggung jawab. Tadi di forum diskusi, Ibu juga sudah melihat bahwa kalian semua dapat berkolaborasi, dapat bekerja sama dalam kelompoknya, membagi tugas masing-masing anggota kelompok sudah sangat baik. Dan jangan lupa menanamkan sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, siapa yang akan mencoba untuk menyimpulkan? Silakan Muriati. Tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah, melakukan sesuatu dengan jelas dan lengkap. Strukturnya ada 3, yaitu pernyataan umum, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kaidah kebahasaannya ada penggunaan kalimat perintah, kata kerja imperatif, dan konjungsi temporal. Itu saja, Bu. Kesimpulan yang sangat lengkap dan jelas. Lalu Ibu ingin bertanya, apakah ada yang terkendala untuk pemahaman materi kita hari ini? Ada. Nah, baik. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu menulis teks prosedur. Anak-anak masih ingat jargon kelas kita?
ketika Bu Maria mengatakan kelas 11 siswa Iya, Bu. Siswa hebat, cerdas, dan Cerdas, bersemangat. Lalu kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Silakan Nopi untuk memimpin doa hari ini. Kawan-kawan, mari kita tutup Aku pakai pembelajaran marah-marah. hari ini dengan membaca hamdalah. Sampai jumpa anak-anak pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.